Jatuh cinta berjuta rasanya. Bahkan banyak orang yang menjadi lebih semangat untuk menjalani hidup karena mereka sedang mencintai atau mengagumi seseorang, atau mungkin mereka sedang menjalin hubungan asmara dengan lawan jenisnya. Hayo ngaku siapa di sini yang jadi semangat banget untuk ke sekolah karena di sekolah ada si doi yang lagi nungguin kita, atau semangat banget untuk bekerja karena ada si doi yang lagi nungguin untuk dinikahin. Pada dasarnya, jatuh cinta merupakan hal positif yang bisa kita rasakan. Beberapa orang bahkan bisa menjadi lebih semangat dan termotivasi untuk menjalani hidup karena sedang mengalami jatuh cinta. Sayangnya, dalam beberapa kondisi, jatuh cinta justru membuat kita terjebak dalam hubungan-hubungan yang toksik, atau yang dalam video kali ini kita kenal dengan hubungan abusive. Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Dita Fatmarini. Kalian bisa panggil aku Dita. Dan aku adalah orang yang sangat senang banget mempelajari hal-hal terkait kesehatan mental dan juga isu-isu yang ada di lingkungan sosial kita. Untuk video kali ini aku akan ngebahas tentang hubungan abusive dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Saksiin terus ya videonya. Sebelum ngebahas lebih jauh mengenai hubungan abusive, kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya hubungan abusive itu? Hubungan abusive sendiri merupakan hubungan yang ditandai dengan adanya kekerasan baik fisik maupun verbal yang dilakukan oleh pihak yang satu dengan pihak lainnya dengan tujuan untuk menguasai pihak lainnya ini. Jangan salah kaprah dulu nih, hubungan abusive itu tidak hanya berlaku untuk mereka yang menjalin hubungan mesra seperti pacaran, PDKT-an, atau hubungan suami istri. Namun, hubungan abusive ini juga berlaku antara hubungan pertemanan, rekan kerja, atasan dan bawahan, orang tua dan anak, dan masih banyak lagi. Sayangnya nih ya, banyak orang yang gak sadar kalau mereka itu sedang berada dalam hubungan abusive. Nah, maka dari itu berikutnya kita akan bahas mengenai tanda-tanda hubungan abusive. Nah, kalian semua perlu tahu nih bahwa para pelaku hubungan abusive atau orang-orang yang melakukan kekerasan ini cenderung manipulatif. Hal tersebutlah yang membuat para korban ini tidak sadar kalau mereka tuh sedang terjebak dalam hubungan abusive. Maka dari itu penting untuk kita memiliki pengetahuan lebih mengenai tanda-tanda dari hubungan abusive itu sendiri untuk sekedar antisipasi diri sendiri atau orang-orang tersayang kita. Tanda yang pertama kalau kamu sedang terjebak dalam hubungan abusive adalah pasangan kamu cenderung melakukan atau seringkali melakukan kekerasan. Kekerasan dalam hal ini tidak hanya kekerasan secara fisik, melainkan juga kekerasan secara verbal, kekerasan seksual, dan juga kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik dalam hal ini termaksud pukulan, tamparan, dorongan, dan hal-hal lainnya yang berbau fisik atau kekerasan yang pukul-memukul yang langsung menimpa fisik kita kayak gitu. Nah, sedangkan untuk kekerasan verbal seperti namanya yaitu kekerasan secara ungkapan atau selalu mengungkapkan kata-kata kasar, selalu menyudutkan pasangan, memaki, dan segala hal yang berbau ungkapan secara kasar. Sedangkan untuk kekerasan seksual sendiri meliputi pemerkosaan atau melakukan hubungan intim yang secara kasar atau memaksa pasangannya untuk melakukan hubungan-hubungan seksual yang sebenarnya pasangannya sendiri nggak ingin lakuin itu. Nah, sedangkan untuk kekerasan ekonomi termaksud pasangan kamu tidak mengizinkan kamu untuk bekerja atau tidak mengizinkan kamu untuk mencari penghasilan sendiri, atau pasangan kamu tidak membiayai kehidupanmu untuk hubungan suami istri ya atau berkeluarga, atau pasangan kamu mengatur seluruh pengeluaran dan pemasukan kamu namun dalam hal negatif, artinya mereka tidak memberikan space untuk kamu menikmati penghasilan kamu sendiri atau menikmati kehidupan yang kamu miliki secara materi kayak gitu.
Tanda kedua kalau kamu sedang berada dalam hubungan abusif adalah pasangan kamu cenderung mengatur segala kehidupan yang kamu miliki. Misalnya nih, pasangan kamu akan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh kamu makan, jam berapa saja kamu boleh keluar, sama siapa saja kamu boleh bergaul, termaksud mengatur apa saja yang ada di handphone kamu, pesan keluar masuk, telepon yang masuk dan panggilan telepon yang kamu lakukan, pokoknya segala hal tentang kehidupan yang kamu miliki. Tanda ketiga kalau kamu sedang terjebak dalam hubungan abusif adalah kamu mulai terisolasi dari lingkungan sosialmu. Maksud dari terisolasi dalam hal ini adalah kamu mulai memiliki sedikit tempat atau sedikit orang untuk bercerita, berkeluh kesah, atau melakukan hubungan-hubungan sosial lainnya. Dan mirisnya lagi, terisolasi ini akan membuat kamu semakin dalam terjebak dalam hubungan abusif. Soalnya akan semakin sedikit orang yang bisa menyadarkan kamu bahwa hubunganmu itu loh abusif atau hubunganmu itu loh toksik, kayak gitu. Setelah mengetahui tanda-tanda dari hubungan abusif tadi, harapannya kalian jangan sampai terjebak lagi dalam hubungan-hubungan abusif atau hubungan-hubungan toksik itu. Soalnya, hubungan abusif ini sangat amat berdampak terhadap kondisi kesehatan mental kalian. Nah, berikutnya aku bakalan ngebahas mengenai dampak hubungan abusif terhadap kesehatan mental seseorang. Dampak pertama adalah kamu bisa saja mengalami penurunan self-esteem, yaitu penurunan harga diri. Penurunan harga diri ini memang terdengar sedikit klise, namun kondisi tersebut sangat amat mempengaruhi kondisi sosial seseorang. Nah, penurunan harga diri ini akan membuat kamu kesulitan berbaur dengan orang lain, kesulitan mengenal orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain, dan yang lebih parahnya lagi, kamu akan kesulitan melihat potensi-potensi yang ada di dalam dirimu, which is hal tersebut itu akan membuat kamu kesulitan menjadi pribadi yang lebih baik lagi atau menjadi orang yang improve dalam hal apapun itu. Dampak kedua dari hubungan abusif ini adalah kamu akan sangat amat beresiko mengalami gangguan mental. Gangguan mental yang berhubungan dengan hubungan abusif ini juga sebenarnya cukup beragam. Beberapa di antaranya adalah kamu akan sangat mungkin mengalami anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Kamu juga bisa saja mengalami post traumatic stress disorder atau PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Dan kamu juga sangat amat mungkin mengalami depresi atau kesedihan yang sangat mendalam dan berkepanjangan. Selanjutnya adalah dampak yang sangat amat diharapkan tidak terjadi atau tidak kalian lakukan adalah melakukan percobaan bunuh diri. Yap, benar sekali teman-teman, kalian gak salah dengar. Para korban-korban dari hubungan abusif itu sangat amat mungkin melakukan percobaan bunuh diri. Seperti yang aku udah jelasin tadi, dampak-dampak dari hubungan abusif itu kalian sangat amat mungkin mengalami banyak sekali masalah kesehatan mental. Salah satu di antaranya adalah depresi atau kesedihan yang sangat amat mendalam, dimana dalam tahap tertentu depresi tersebut akan bisa membuat penderitanya mengalami pikiran-pikiran untuk bunuh diri atau bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Selain itu, hubungan abusif juga membuat kalian mengalami rendah diri atau kehilangan rasa percaya diri, sehingga berdampak pada kalian merasa nggak ada gunanya lagi untuk hidup, merasa untuk apa sih ngejalanin hidup ini, ngerasa nggak pantas untuk hidup, ngerasa nggak pantas untuk dicintai, dan pemikiran-pemikiran semacam itulah yang pada akhirnya menimbulkan pikiran bunuh diri dan bahkan melakukan upaya bunuh diri. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai hubungan abusif. Harapannya kalian jangan ada lagi yang terjebak dalam hubungan abusif atau toxic relationship. Jika kalian memang saat ini sedang mengalami hubungan abusif atau terjebak di dalamnya,
sebaiknya lakukan upaya apapun itu untuk terlepas dari hubungan tersebut, karena guys, percaya itu nggak sehat untuk kondisi mental maupun fisik kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau misalnya aku ada kesalahan dalam penyampaian, kalian boleh banget untuk koreksi di kolom komentar. Aku juga senang banget mempelajari hal-hal baru khususnya terkait kesehatan mental, jadi kita bisa sharing bareng-bareng. Terakhir, untuk kalian yang mengalami masalah terkait kesehatan mental atau mungkin merasa kondisi mental kalian sedang tidak baik-baik saja, kalian jangan ragu untuk berkonsultasi langsung dengan psikolog atau psikiater, karena dengan itu kalian bisa mendapatkan diagnosis yang lebih jelas. Jadi kalian jangan sampai melakukan self diagnosis atau mendiagnosis diri kalian sendiri, dan selain itu kalian bisa mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Udah deh guys, cukup itu saja dari aku. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, jangan lupa komen juga, share juga kalau memang ini bermanfaat. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Bye bye.